Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang data dan penyajian data. Namun sebelum itu, kita seperti biasa, sebelum kita memulai aktivitas belajar kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa-apa yang kita pelajari hari ini tidak hanya saja mendatangkan ilmu pengetahuan bagi kita semua, tetapi juga memberikan keberkahan bagi kita semua. Oke, kita langsung lanjut ke data dan penyajian data. Kemarin kita sebenarnya sudah mempelajari sedikit tentang data, apa itu yang disebut dengan data yang baik dan sebagainya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih data itu disajikan, seberapa penting apa sih data itu. Nah, data adalah segala sesuatu yang diketahui atau anggapan. Biasanya itu adalah ukuran dari suatu nilai. Data sendiri bentuk jamak. Jadi kita nggak usah mengatakan data-data karena data sendiri itu udah bentuknya jamak. Nah, kalau yang bentuknya tunggal, itu kita sebut dengan datum. Hanya memang istilah datum sendiri tidak terlalu banyak dikenal di masyarakat kita gitu. Jadi kita lebih banyak mengenal tentang datanya dibandingkan dengan datum. Biasanya kalau buat data banyak kita sebut data-data, padahal data saja sudah banyak. Nah, informasi itu apa? Informasi itu data yang telah diproses. Sehingga untuk mendapatkan informasi kita itu harus memproses data terlebih dahulu. Nah, dalam banyak pengambilan keputusan di dalam bidang bisnis, manajemen, dan ekonomi statistika, data atau statistika sendiri ya metodenya berperan sangat penting. Jadi kalau dalam statistika ya otomatis data itu memiliki peranan yang sangat penting. Sekarang kita lihat dulu apa sih jenis-jenis data. Jadi data itu terbagi 3 bagian. Ada yang disebut dengan data time series atau data bahasa Indonesianya data runtut waktu. Kemudian ada cross section, data silang tempat. Ini basisnya adalah pada tempat. Yang ketiga ada data panel atau data pooling. Nah, apa bedanya? Time series itu adalah data yang secara kronologis itu dirunut berdasarkan waktu pada satu variabel tertentu. Jadi kalau di time series objeknya sama satu A misalkan, tetapi datanya diambil berdasarkan runtutan waktu. Contohnya misalkan kita ngambil objeknya di satu objek di perusahaan katakanlah Indofood misalnya. Kemudian kita yang ambil datanya adalah penjualan Indofood dari tahun 2000 sampai 2020, 20 tahun gitu. Nah, itu yang disebut dengan data time series. Tempat objeknya sama satu, yaitu Indofood, tetapi waktunya yang berbeda atau panjang atau diambil berdasarkan basis waktu. Oke. Kemudian yang kedua, cross section. Ini adalah data yang dikumpul pada titik waktu tertentu. Ini kebalikan dari time series. Kalau time series diambil waktunya berdasarkan runutan waktu yang banyak, misalkan tadi yang saya sampaikan penjualan tahun 2010, 11, 2012 dan seterusnya. Kalau di cross section ini waktunya satu, tapi datanya objeknya yang banyak. Misalkan kita mau ngambil penjualan mie instan gitu. Mie instan bulan Januari misalkan. Nah, tetapi yang diambil tidak hanya Indofood, tapi misalkan dari Indofood, orang tua, kemudian datanya Nissin, datanya itu. Nah, itu jadi tempatnya yang banyak, objeknya yang banyak, tapi waktunya di waktu yang sama gitu. Gitu. Kemudian data pooling atau data panel. Data panel ini adalah gabungan antara time series dan cross section. Jadi sudah
tempatnya banyak, waktunya juga banyak gitu. Misalkan kita pakai 4, kalau di perbankan misalkan menggunakan 4 bank syariah Indonesia, misalkan yang baru-baru, Bank Mega Syariah, CIMB Syariah, sama Niaga Syariah. Waktunya juga 2010 sampai 2020 misalnya. Nah, itu udah pakai time series, juga sudah pakai cross section. Nah, yang kayak begitu kita sebut sebagai data panel. Kemudian, pengolahan data dengan menggunakan statistik mensyaratkan bentuk data numerik. Jadi, kalau kita menggunakan statistika gitu ya, kita harus butuh datanya itu dalam bentuk angka atau numerik. Nggak bisa kita misalkan ketika kita melakukan penelitian, kemudian datanya kita menggunakan data kategorik. Katakanlah data kategorik itu apa, data numerik itu apa. Data numerik itu data yang dalam bentuk numerik, angka-angka. Misalkan 10 kilo berat gitu. Kemudian penjualan 100 piece itu. Nah, data kategorik itu menggunakan kategori. Misalnya data-data yang misalkan preferensi tingkat kesukaan terhadap kerupuk udang. Dari suka banget, suka aja, kemudian agak kurang suka, tidak suka, nah itu kategorik, itu yang terkategorik, yang masuk ke dalam data kategorik. Atau misalkan yang kategorik juga, itu tuh kategorik yang menggunakan skala. Nah, yang selanjutnya, kan karena tadi disampaikan di sebelumnya kalau data statistika itu membutuhkan data numerik, maka kita merubah data kategorik itu harus dirubah ke dalam numerik dengan memberi bobot pada setiap kategorinya. Jadi kita kasih dulu bobotnya sehingga dia bisa kita olah dengan menggunakan statistika. Nah, jadi seperti itu. Misalkan tadi yang tingkat kesukaan tadi dibikin skala 1 sampai 5, kemudian nanti dibobot dan sebagainya, atau memang ada sengaja yang bikin pembobotan tertentu. Ya, jadi ada yang dibuat dengan menggunakan skala atau pembobotan. Yang penting nanti pas diolah dia menggunakan data yang numerik gitu. Nah, salah satu alasan diperlukan statistika adalah untuk generalisasi akan parameter suatu populasi yang dapat diambil dengan hanya meneliti sebagian kecil anggota populasi atau sampel. Generalisasi ini bukan tanpa kesalahan, tetapi secara statistik kesalahan generalisasi dan hal lain yang berhubungan dengan sampel, pengumpulan data, rumus, perhitungan data selalu dapat diprediksi. Jadi begini, kenapa sih kita butuh statistik, Kak, untuk olah data? Kalau kita ambil data dari populasi, itu kan butuh banyak waktu, butuh banyak tenaga, and then kita butuh banyak finansial gitu. Kayak misalkan kita mau melakukan penelitian terhadap masyarakat konsumsi daging masyarakat Indonesia misalnya. Ya, kalau misalnya kita mau mengambil populasi masyarakat Indonesia dengan jumlah ratusan juta jiwa gitu, ditanya satu-satu itu butuh berapa tahun dan itu butuh berapa anggarannya gitu. Kemudian juga energinya kayak gimana gitu. Nah, oleh karena itu kita bisa menggunakan cara yang lebih simpel dengan cara mengambil sampelnya saja gitu. Hanya saja memang pengambilan sampel ini kan bisa jadi salah, iya betul, bisa memungkinkan terdapat kesalahan, hanya saja metode dalam pengambilan data, kemudian perhitungannya, kemudian syarat-syarat yang digunakan dalam teknik analisis, hal tersebut akan meminimalisir tingkat kesalahan yang terjadi, sehingga hasilnya itu akan mendekati hasil yang
seperti ketika kita mengambil survei atau mengambil populasinya secara langsung gitu. Jadi ada metode-metode tertentu yang digunakan, yang itu yang kita pelajari dalam statistika ini agar si kesalahannya itu memang tidak terlalu jauh atau hasil yang kita dapatkan itu sesuai dengan kalau kita ngambil based on populasi. Gitu. Intinya sih dengan menggunakan statistika jadi jauh lebih hemat energi, hemat biaya, dan hemat waktu. Nah ini, Nah ini adalah alat untuk memahami skala karakteristik satu variabel, bisa pakai skala nominal, ordinal, interval, rasio. Nominal itu data yang merupakan simbol atau lambang, misalkan jenis kelamin, kalau pria wanita ini kan kategorik nih, pria 1, wanita 2, tapi ini bukan berarti ya bahwa laki-laki lebih baik atau wanita lebih baik, ini lebih ke arah simbol untuk kita melakukan analisis dalam statistik. Kemudian yang kedua adalah skala ordinal, ini skala nominal ditambahkan angkanya bisa diperingkat, gitu. Jadi dari tidak puas 1, jadi ini baru menunjukkan tingkatan. Gitu. Ini untuk kalau ada tingkatannya kita bisa pakai skala ordinal. Kalau skala interval, skala ordinal ditambah titik-titik antara titik-titik angka yang memiliki jarak tertentu. Nah, misalkan ada kota A 30 derajat Fahrenheit, kota B 60 derajat Fahrenheit, kota B tidak berarti 2 kali lebih panas daripada kota A. Kemudian skala rasio, ini adalah skala interval dan dapat dirasiokan dan berlaku operasi matematis. Misalnya tinggi A 100 cm, tinggi B 200 cm, maka tinggi B 2 kali dari tinggi A. Nah, data yang sudah diolah agar mudah dibaca dan dimengerti oleh orang lain, maka perlu disajikan dalam bentuk tertentu gitu. Jadi kalau misalnya kita nyajiin angka-angka aja ke orang gitu, kita mau menjelaskan presentasi isinya angka semua, orang itu akan gitu, apa sih namanya, enak gitu ngelihatnya, aja ini apaan sih gitu. Makanya kita harus menyajikan data itu yang mudah dimengerti oleh orang lain gitu. Nah, untuk melakukan itu maka kita perlu menyajikan data dalam bentuk tertentu. Nah, ini ada fungsi penyajian data. Yang pertama adalah menunjukkan perkembangan suatu keadaan. Yang kedua, membuat perbandingan pada suatu waktu. Data dapat disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Kita masuk ke tabel dulu ya. Apa itu tabel data? Tabel adalah bentuk penyajian data dalam bentuk kumpulan angka yang disusun menurut kategori tertentu. Bentar, oke. Gitu. Kemudian, sebuah tabel biasa memuat 4 hal. Yang pertama ada kepalanya. Ini kepalanya itu ada nomor, tabel, dan judulnya. Kemudian ada lehernya, keterangan atau judul kolom. Kemudian ada badannya, itu adalah data. Kemudian atau isi dari tabel tersebut. Dan ada kakinya. Kakinya itu adalah keterangan tambahan dan sumber data. Jadi kalau kalian misalkan bikin data, nggak ada judul, nggak ada nomor tabelnya, maka itu data tabelnya itu adalah tabel tanpa kepala. Gitu. Kalau nggak ada keterangan atau judul kolom, berarti dia nggak punya leher. Apalagi kalau nggak ada badannya, berarti tabel tersebut nggak ada datanya. Gitu. Oke, jenis tabel sendiri kita bagi ke dalam 4 kelompok. Yang pertama ada tabel frekuensi. Ini tabel yang menunjukkan banyaknya atau frekuensi suatu kejadian. Jadi dilihatnya ada banyak frekuensi kejadian. Kemudian yang kedua adalah tabel klasifikasi, yaitu tabel yang memuat pengelompokan data. Jadi diklasifikasikan, ini tabel yang memuat pengelompokan data.
Kemudian yang ketiga ada tabel kontingensi. Ini adalah tabel yang memuat data sesuai dengan rinciannya. Jadi ada rinciannya, dan tabel korelasi biasanya dia menunjukkan korelasi antar data yang disajikan. Ini contoh tabel frekuensi. Jadi dia hanya menunjukkan ya frekuensinya. Jadi antara yang jumlah mahasiswa yang memiliki nilai, ini kebalik harusnya, ini nilai di sini, jumlah mahasiswa di sini. Maaf, kebalik. Ini yang nilainya 45 sampai 49 sebanyak 3 orang, yang 50 sampai 54 ada 5 orang, dan seterusnya. Jadi di sini dia menunjukkan frekuensi tadi. Kemudian ini contoh tabel klasifikasi tunggal. Jadi sini jumlah kambing, ini yang tadi saya maksud, ini kepalanya judulnya, yang ini lehernya, yang ini badannya. Cuman nggak punya kaki, dia nggak ada sumber di sini. Oke. Kemudian di sini ini yang disebut dengan tabel klasifikasi, jenisnya ada jantan betina, jumlahnya 57, betinanya 345, kemudian totalnya adalah 402. Nah, ini yang klasifikasi ganda, yang disebut ganda itu adalah pertama dia ada apa sih, pengusahanya banyak. Kalau yang tadi kan tunggal ya, satu aja gitu. Kalau yang ini saya balik lagi ke yang sebelumnya. Ya ini kan cuma tunggal satu nih datanya ini, tinggal jumlahnya doang sama jenis, maaf jumlahnya aja dan jenis. Kemudian kalau yang di sini ini ada pengusahanya udah dibagi lagi A, B, C. Jenisnya juga ada 3, maka di sini adalah tabel klasifikasi ganda. Nah ini tabel kontingensi, bentuknya seperti ini. Jadi ada tahun, kemudian ada negara-negara, terus ada jumlah total. Ini pas lengkap nih, sama ada kakinya juga. Nah ini tabel korelasi, ini yang menunjukkan hubungan antara nilai statistik dan nilai akuntansi. Jadi ada relasinya, di sini ada korelasinya. Kalau yang nilai statistiknya 40 sampai 49, ternyata yang nilai akuntansinya 90 sampai 99 ada 1 orang gitu. Sebaliknya kalau yang nilainya akuntansinya tinggi, ternyata nilai akuntansi statistiknya juga tinggi gitu, kayak gitu. Itu yang disebut dengan korelasi. Jadi ada hubungan antara nilai akuntansi dengan nilai statistik. Selain disajikan dalam bentuk tabel kayak tadi itu, juga bisa kita sajikan dalam bentuk grafik. Jadi data itu bisa kita sajikan dalam bentuk grafik. Nah, grafik data disebut juga diagram data. Ini adalah penyajian data dalam bentuk gambar-gambar. Walaupun grafik itu tidak kalian suka lihat, maksudnya kalau kalian ngelihat males banget gitu, nggak suka ngelihat grafik, tapi indeed gitu, dianya itu masuk ke dalam kategori gambar walaupun nggak kalian sukai dan tidak, kayaknya nggak kayak gambar banget deh gitu si grafik datanya, tapi pada kenyataannya dia masuk ke dalam kategori gambar. Sehingga kalau misal dalam penulisan skripsi, kalau tabel itu kan di atas judulnya gitu, sebagai kepalanya, nggak boleh bikin nama tabel itu di bawah. Jadi tabel itu wajib di atas gitu. Karena aturannya seperti itu, karena dia kepala bukan kaki judulnya. Sementara kalau grafik atau gambar, judulnya itu justru harus di bawah gitu. Kayak gitu. Ya, jadi ini nanti untuk bantu penulisan kalian juga. Nah, sekarang kita masuk ke ranah grafik nih. Grafik data disebut juga diagram data. Ini adalah penyajian data dalam bentuk gambar-gambar. Sumber pembuatan grafik biasanya berasal dari tabel. Jadi harus ada tabel dulu, baru kita bikin grafik. Bisa nggak langsung dari data mentah? Bisa sih, tapi data mentahnya kita bikin tabel dulu. Setelah jadi tabel, baru kita bisa bikin grafik. Artinya gini, kalau misalnya datanya itu data tunggal, ya bisa aja langsung kita bikin grafik.
Tetapi kalau data itu banyak banget, sebaiknya kita bikin tabel dulu, baru dibikin grafik. Nah, macam-macam grafik data ada apa? Ada banyak sih sebenarnya, bisa lebih dari ini juga. Hanya ini yang Ibu bisa sajikan dalam pertemuan kali ini. Yang pertama ada piktogram, ada grafik batang atau grafik balok, kemudian ada grafik garis, ada grafik lingkaran, dan ada kartogram. Nah, sekarang kita lihat piktogram itu apa. Piktogram adalah grafik data yang menggunakan gambar atau lambang dari data itu sendiri dengan skala tertentu. Contohnya ini, jadi kita pakai skala. Misalkan contohnya adalah penduduk dunia pada akhir abad ke-20 diperkirakan seperti data tersebut ya, Afrika 350 juta jiwa, Amerika 500, Asia 2000, dan seterusnya. Nah, di piktogram biasanya kita dalam ininya dia representatif. Ini misalkan ada gambar satu orang ini mewakili 100 juta jiwa, sementara orang yang kecil, ini orangnya lebih kecil, itu mewakili 50 juta jiwa. Sehingga kalau Afrika itu 350 juta jiwa, dia cukup gambar 3 orang gede sama 1 orang kecil. Amerika dia cuman 5 orang gede, 500 juta jiwa. Kemudian ini ada orang 20 orang yang Asia, Eropa 6 orang, Jerman orang kecil 1, Uni Soviet 2 orang besar 1, artinya 250 juta jiwa, 50 juta jiwa, 600 dan 2000, misalnya 500 dan 350. Begini aja semudah itu gitu membuat piktogram gitu. Hanya nanti kalau harus diperhatikan juga gini. Kalau ini kan datanya bulat semua ya, agak enak. Kalau misalnya ada satuan yang lebih kecil, kita bisa membuat lagi misalkan ada orang yang jauh lebih kecilnya lagi gitu. Misalkan untuk data ada yang puluhan, ratusan, dan puluhannya itu signifikan gitu ya, kayak gitu. Kalau misalnya nggak signifikan, nanti kita bulatkan aja. Tetapi kalau misalnya, misal 1 miliar 10, ya itu kan nggak signifikan ya. Tetapi kalau misalkan 110, 152, itu kan signifikan puluhannya gitu. Jadi itu juga harus diperhatikan. Jadi dalam menyusun piktogram, kita harus memperhatikan kondisi dari datanya itu sendiri gitu, apakah dia akan berpengaruh secara signifikan atau tidak. Kalau kita membuat satuan puluhan, ratusan, atau bahkan tadi kayak jutaan dan sebagainya, ribuan gitu. Lihat datanya dulu. But sesimpel itulah piktogram gitu. Kemudian grafik yang kedua adalah grafik batang. Ini yang paling sering kalian lihat, atau mungkin yang paling sering Ibu lihat sih gitu di data-data. Hampir kita itu sering ketemunya dengan grafik batang atau diagram batang. Grafik batang itu adalah grafik data yang berbentuk persegi panjang lebar yang dilengkapi dengan skala atau ukuran sesuai dengan data yang bersangkutan. Ini bisa untuk data tunggal ataupun data yang ganda gitu. Jadi bisa. Nah, bentuknya kayak gini gitu, yang kayak batang-batang. Ini disebut grafik batang ya karena bentuknya kayak begini, kayak batang-batang. Misalkan ini jumlah kecelakaan tahun 91 ada 400 orang, 92 ada 300 orang, 93 ada 430 orang, 94 ada 360, dan seterusnya. Ini grafik batang. Begini itu jauh lebih enak dibandingin kita dalam bentuk tabel ya, atau dalam bentuk data ditulis banyak. Nanti misalnya, pada tahun berapa tingkat kecelakaan tertinggi? 1993. Tingkat kecelakaan terendah tahun 1995 gitu. Penurunan tingkat kecelakaan terjadi pada tahun berapa aja? 92, 94, dan 95 gitu. Jadi orang tuh bisa langsung enak gitu, bisa tahu membaca dari data tersebut.
Kemudian grafik garis itu nggak jauh beda sama grafik batang. Ini juga merupakan salah satu grafik yang sering dilihat, saya lihat, ibu lihat, gitu. Dibandingkan grafik lainnya, gitu. Nah, ini biasanya berupa garis, diperoleh dari ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada bidang bilangan atau sistem salib sumbu. Nah, kayak begini. Jadi ini hampir mirip, cuman kalau tadi bentuknya batang-batang, kalau ini dalam bentuk garis dari yang menghubungkan titik-titik gitu. Ya sama kayak tadi ini yang paling rendah terjadi tahun 95 gitu. Penurunan kecelakaan tertinggi pada tahun 1993, berapa jumlahnya? 430 gitu kayak gitu. Jadi lebih mudah kita untuk memahaminya. Kemudian grafik lingkaran. Ini adalah karena dia namanya grafik lingkaran ya otomatis nggak mungkin dalam bentuk kotak. Jadi grafiknya adalah grafik data yang berupa lingkaran dan telah dibagi menjadi juring-juring sesuai dengan data tersebut. Nah, gini bentuknya lingkaran kayak begini. Ini biasanya dalam bentuk persen. Jadi kalau dalam menghitung grafik lingkaran, saya nggak tahu ini cara hitungnya ada nggak? Lupa saya. Oke, kartogram. Nanti saya akan tunjukkan setelah selesai menjelaskan materinya, kita akan masuk bagaimana cara menghitung atau membuat grafik lingkaran. Ya, ini hanya menunjukkan bentuknya saja. Oke. Kemudian yang terakhir adalah kartogram. Kartogram ini adalah grafik data berupa peta yang menunjukkan kepadatan penduduk, curah hujan, hasil pertanian dan pertambangan dan sebagainya. Jadi kalau kartogram ini bedanya ada petanya gitu. Misalkan ini nih. Contohnya kayak begini. Jadi penjualan misalnya kayak gini, ini diplot di petanya. Kemudian ada berapa penjualannya. Nah, misalnya di kota A, di kota B ini ada 400.000, di kota C ada 200.000 gitu dan sebagainya. Ini yang disebut dengan kartogram. Selanjutnya sebelum kita latihan soal, ini latihan soalnya bisa kalian kerjakan. Tapi sebelum ke sana saya akan buat dulu. Kalau yang lainnya sih agak cenderung mudah, tapi saya akan bikin dulu contoh soalnya. Yang pertama bagaimana cara membuat masing-masing diagram tersebut. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba menghitung yang pertama. Contoh soalnya adalah contoh soal dari diagram lingkaran. Dalam menghitung diagram lingkaran, biasanya kita menghitungnya dua sisi gitu. Yang pertama itu adalah kita menghitung, sorry saya pindahin ke sini ya. Kita akan menghitung sudut dan persentasenya. Persennya gitu, persentase, iya benar, persentase. Jadi kita lihat kenapa sudut itu untuk meletakkan dengan tepat si gambar diagramnya, sementara si persennya itu untuk menentukan berapa persen sih yang memilih data tersebut. Kita ambil contohnya adalah misalkan ini contoh soalnya ya.
Saya end dulu untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf karena saya Oke, mari kita lanjutkan. Jadi contohnya adalah ini ya, misalkan ada datanya itu saya tuliskan penjualan cireng. Oh ini nih, penjualan makanan atau jajanan jalanan pada tahun 2020. Ini misalkan jenis jajanan ini jumlahnya. Jenis jajanan yang pertama cireng. Cireng kejual di tahun 20 itu ada 1000 cireng. 100 aja deh biar nggak banyak-banyak. Kemudian cilok. Ciloknya kejualnya 80 cilok. Kemudian cimol. Cimol ada kedua kejualnya 120 cimol. Kemudian cilung. Cilung ini terjual 70 cilung. Kemudian ada lagi yang ada C-nya apa ya? Nggak ada lagi maksa ya. Cireng, cilok, cimol, cilung, sama baslok. Nah, baslok misalkan kejual 60 baslok kilo. 60 apalah pokoknya porsi. Oke, kita punya data seperti ini. Kita mau buat data ini ke dalam bentuk si diagram lingkaran. Nah, caranya adalah ya kita hitung dulu, gitu. Ngitungnya gimana? Ya dihitung kayak biasa aja. Yang pertama adalah untuk mencari persentasenya. Persentasenya itu kita hitung dulu total penjualan itu kita bisa dapatkan dari mana? Total penjualannya dari total penjumlahan semua penjualannya. Cireng ditambah, cirengnya kan ada 100, ditambah dengan cilok 80, ditambah dengan cimol 120, ditambah dengan cilung 70, ditambah dengan baslok 60. Hasilnya adalah 300 tambah 130, 430. Jadi total 430. Nah, sekarang kita akan mencari persentase dari cireng. Cireng ini persentasenya berapa? Persentase itu untuk mencari persentase gampang banget ya, cuman jumlah cireng yang terjual atau jumlah yang terjual, jajanan yang terjual, cireng dalam hal ini dibagikan dengan total penjualan dikali dengan 100
100, kita dikali dengan 100. Maka kita lihat di sini adalah total penjualan cireng 100 dibagi dengan 430, total semua yang dijual. Ini hasilnya adalah kita kalikan dengan, kita kalikan dulu dengan 100. Itu sama dengan, kita hitung 100 dibagi dengan 430. Bentar. Ini 100 kita bagi dengan 430. Itu hasilnya 0,23 dikali 100, hasilnya 23%. 23,25%. 23,25. Sorry, komanya kalian kalau mau koma gini boleh. Persennya mana? Sudahlah, nggak usah dipikirkan persen lah pokoknya. Oh, ini ada ketemu. Oke. Sorry. Kemudian yang kedua, kita hitung cilok. Cilok juga sama sih, maksudnya tuh menghitungnya sama, jumlah total penjualan cilok yang 80 tadi dibagi dengan total penjualan semuanya dikali 100. Jadi berapa hasilnya? 80 dibagi dengan 430. 18,6%. 60%. Dan kita lanjut ke siapa? Cimol. Cimolnya kita hitung juga sama. Cimolnya itu 120 dibagi dengan 430 dikali berapa ini? Dikali mana kali? Oh ini, sorry. 100 hasilnya adalah 120 dibagi 430. Sorry. Hasilnya adalah 27,90%. Sorry, typo. Persennya mana ya? Hilang terus nih persen. Nah, cilung sekarang. Cilung berapa nih? Penjualan cilung berapa persen? 70 dibagi dengan 430 dikali 100. Kalinya kegedean, saya ulangi, kali 100 sama dengan 70 kita bagi dengan 430 sama dengan 16,27%. Dan terakhir kita akan menghitung persentase dari baslok. Siapa yang suka baslok? 60 dibagi 430 dikali 100. 60 dibagi 430. 13,95%. Untuk kita membuktikan hitungan kita betul atau salah, kita jumlahkan semuanya dan semua jumlahnya itu harus sama dengan 100. Jadi kita hitung bentar 23,25 ditambah dengan 18,60 ditambah dengan
27,90 ditambah ditambah dengan 16,27 ditambah dengan 13,95. Nah, ini saya dapatkan hasilnya 99,97 atau kalau kita bulatkan 100%. Kenapa sih hasilnya kok nggak pas banget 100%? Karena kan ini di belakang 60-nya itu desimalnya itu masih panjang gitu. Nah, itu tidak terakomodir ke sini gitu kayak gitu. Apa sih? Ada misalnya 18,604 titik-titik dan seterusnya. Kalau kita pakai komanya lebih panjang, itu insya Allah akan pas 100%. Oke. Setelah kita mendapatkan persentasenya, saya boleh pindah. Bentar dulu. Saya pengen pindahin ini. Sudahlah. Sekarang baru kita akan menghitung sudutnya. Menghitung sudut itu juga sama, hanya bedanya apa? Bedanya adalah dikalinya nggak dikali 100%, tapi dikali 360 derajat. Jadi kita juga hitung lagi mulai dari cireng. Cireng itu adalah 100 per 430. Ingat ya, di pekaliannya dikalinya kita kalikan dengan 360. Hasilnya berapa? Ini 83 derajat. 8 saya buletin jadi 84 aja. 84 derajat. Derajatnya yang kecil belakang ya. Degree. Saya nggak nemuin di tombol tut saya, jadi nantilah bikin 0. Boleh deh dibikinin kecil aja di sini. Nah, gitu ya. So, kita kembali lagi ke teksnya. Oke, sekarang kita akan menghitung cilok. Jadi kita abaikan derajatnya, anggap saja itu ada derajatnya, jadi 84 derajat. Tuh, cilok sama juga ngitungnya 80 dibagi 430. 430 dikali 360 sama dengan 80 bagi 430. Kita kan ini ya punya teknologi kalkulator, pakai aja. (67 derajat). Oke. Sekarang kita hitung yang apa? Cimol. Cimolnya 120 bagi 430. Dikali 360. Ini 120, 120 bagi 430 kali 360. Ini 100,47. 100,47 derajat. Kita panjangin dikit. Biar muat. Oke. Saya bikin 2 lagi di sini. Si Cilung sama Baslok. Cilung itu 70 dibagi 430
Masya Allah. Oke. Ini dikalikan dengan, sorry bentar. Kita yang dikali dengan 360. Itu sama dengan hasilnya 70. Dan terakhir baslog ya, baslog. Baslognya kita hitung. Baslog 60 per 430 dikali 360 sama dengan 50,23 degree ya derajat. Oke, sudah, kita udah punya derajatnya dan sama kayak yang tadi, untuk kita mengetahui kebenaran atau ketepatan derajat kita hitung si total derajat tadi harus sama dengan apa? Harus sama dengan 360 derajat. Jadi kita hitung 84 ditambah dengan 67 ditambah dengan 100 ditambah dengan 70 ditambah dengan 50. Sorry, bentar. 50. Kok kelebihan bentar 371. Saya ulang lagi. 70 ditambah 50 ditambah 67 ditambah 84 ditambah 100. Ini ada yang salah hitung, bentar ya. Kita ulang lagi hitungnya. Yang 70 tadi 70 dibagi 430. Oh, sorry, salah. Kali. Oh, ini salah. Ini 58,6. Sorry. Nah, kalau kita keliru kan jadi langsung kita cek, oh ternyata ini kelebihan nih, kelebihannya jauh banget gitu. Ternyata ada yang salah menghitung. Ini harusnya 58,6 bukan 70. Ini 58,60. Nah, kita hitung lagi, cek ditambah dengan 58,6 ditambah 50,23 ditambah 100 ditambah 67. Nah, ini baru 360. Oke. Jadi begini ya. Sekarang tinggal bikin apa? Sekarang kita tinggal dimasukkan ke dalam degree-nya, derajatnya. Kita bikin lingkaran ke diagram lingkarannya. Nah,
Yang pertama adalah ini 84 derajat, yang harus kita ingat segini kan 360 derajat. Jadi kalau misalnya segini, saya ini total setengahnya 180, seperempatnya 90 derajat. Oleh karena itu, untuk yang pertama cireng, nah jadi kayak gini nih, ini segini sebanyak berapa degree, segini 180 degree ya derajat ya. Ini kenapa nggak lurus gini, matanya jarang kali ini. Nah, ini lurus banget. Nah, udah gitu, sekarang coba kita cut 84 derajat. Yang kita mau bikin adalah 84 derajat. Which is 84 derajat itu udah hampir deket-deket ke apa namanya tuh ke 90 derajat ya. Jadi kita bisa kalau segini 90 kita naikkan dikit aja. Nah, kita tarik. Nah, oke. Nah, seginilah 84 derajat segini ya. Sudah kita dapat yang sisi cireng. Ini selanjutnya si cilok. Cilok itu 67. Kan tadi kalau sedikit gini tadi apa sih 90. 30 itu kalau dibagi tiganya. 3 gini ini. Ini kalau kita lurusin ke sini, saya hapus lagi nih ya. Kita kasih warna hijau dulu deh. Nih, misalkan segini kan 90 nih. Lurusnya. Miring dikit apa? Ini 90 misalkan. Nah, berarti kalau ini bagi 3 kan apa namanya tuh sekitar 30. Berarti ini dibagi duanya. Jadi kalau misalnya kita mau 60, berarti 2 kalinya. Berarti tinggal sisa sepertiganya nih 60. Terus yang di atas kan ada sisa 6 derajat. Nah, kita tinggal dikit aja sini. Nah, oke. Yang hijau jangan dianggap ya, yang merah itu hijau itu hanya garis bantu. Oke, selanjutnya adalah atau kalau mau ya di eraser, dihapus juga nggak apa-apa yang itu. Saya akan hapus ini. Saya akan bikin warna merah biar lurus di sini. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita bikin yang berapa derajat? 100. Oke. Ini kan 90 tadi lurus kayak gini. Kita bikin sebelah sini aja. Kalau 100 kan lebih 10 derajat. Jadi kita tinggal 90 tapi agak lebih dikit. Sini. Nah. Kalau benar mau tepat ya pakai booster derajat lah. Kemudian 58 sama 50 ini nggak jauh beda. Jadi kalau misalnya kita bagi 2 tapi yang salah satunya lebih besar. Jadi kita bagi 2 tapi yang salah satunya lebih besar. Oke, ini. Selesai, kita tinggal namain aja yang cireng yang mana. Ini cireng saya kasih nama CR aja ya, CR. Cireng. Kemudian cilok saya pakai CL. CL, cilok. Kemudian apa lagi? Kemudian si ini yang agak besar berarti baslok, BS. Kemudian yang agak kecil dikit ini ada cilung.
CG ya. CG, Cilong. Dan yang paling banyak adalah Cimol, itu CM. Oke, itu cara membuat. Kemudian nanti kita yang persennya kita tulisin masing-masing di dalam lingkaran tersebut. Misalkan yang Cimol tadi adalah 27,90% dan seterusnya. Oke, semudah itu kita membuat diagram lingkaran. Apalagi kita bikin diagram lainnya, jadi jauh lebih mudah. Di antara bikin diagram lingkaran ini bukan paling sulit sih, karena nggak sulit. Paling banyak aja ngitungnya gitu aja. Yang lain lebih simpel sih. Itu nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan di grup seperti biasa setelah kalian menyimak video ini. Oke, itu saja untuk mata kuliah hari ini. Latihannya nanti saya akan masukkan di OMS. Untuk latihannya kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini menjadi hari yang berkah buat kita semua.